Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Pada saat kehamilan itu kan ada posyandu itu, mana pentingnya di situ dari perkembangan dari bulan ke bulan atau dari waktu ke waktu itu bisa termonitor gitu. Dan liga-liga yang sudah sangat bagus menggeliat persepak bolaan di Indonesia, saya sangat miris dan sangat menyayangkan dengan kejadian seperti ini. Sari berita. Pemenuhan makanan bergizi harus diutamakan untuk pencegahan stunting. Sepak bola Indonesia kembali berduka dengan adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Pemenuhan makanan bergizi harus diutamakan untuk pencegahan stunting. Untuk pencegahan stunting di Kota Cirebon adalah pertama, khususnya untuk ibu-ibu sejak sebelum nikah itu sudah harus menambah pengetahuan di dalam persiapan. Pencegahan penyakit stunting harus dilakukan sejak sedini mungkin dan harus fokus dilakukan oleh pasangan suami dan istri secara menyeluruh. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Rumah Sakit Daerah RSUD Gunung Jati Kota Cirebon Dr. Katibi kepada RRI. Menurutnya, pemenuhan makanan yang bergizi dan seimbang dengan segala nutrisi serta asupan lainnya harus diperhatikan dengan sebaik mungkin. Hal itu tegas Dr. Katibi dimaksudkan agar tumbuh kembang sang bayi sejak dalam kandungan bisa terjaga bersama dengan ibunya sehingga saat lahir keduanya dalam kondisi yang sehat. Dalam rangka mencegah stunting, ya pengetahuan tentang kehamilan, tentang perawatan bayi baik dalam kandungan maupun setelah melahirkan. Biasanya nutrisi di dalam masa kehamilannya yang relatif kurang memadai. Salah satu tolak ukurnya adalah penambahan berat badan pada saat kehamilan. Makanya pada saat kehamilan itu kan ada posyandu itu, mana pentingnya di situ dari perkembangan dari bulan ke bulan atau dari waktu ke waktu itu bisa termonitor gitu, sehingga dari situ sudah mulai ada intervensi gizi dan intervensi pengetahuan serta perilaku yang lain. Tapi kalau kami di rumah sakit sudah menyediakan poliklinik untuk menangani yang stunting itu, sekaligus juga mengembangkan promosi kesehatan di rumah sakit dalam rangka pencegahan stunting. Berkenaan dengan perlu peran serta masyarakat secara umum untuk pencegahan stunting di Kota Cirebon adalah pertama, khususnya untuk ibu-ibu sejak sebelum nikah itu sudah harus menambah pengetahuan di dalam persiapan setelah nikah nanti, yang salah satunya adalah pada saat kehamilan. Yang kedua, pada saat itu juga suami itu juga harus memperhatikan kesehatan kesejahteraan ibu pada saat mengandung bayi atau anaknya. Setelah melahirkan, tentunya perawatan bayi sesuai dengan arahan pemerintah, ikut posyandu, termonitor, pemberian gizi yang cukup, juga perhatian yang memadai. Terus monitor terhadap keluarga. Perlu juga di samping itu kecukupan akan kebutuhan gizi dari semua pihak, terutama dalam hal ini bayinya, anaknya, begitu juga ibunya, supaya sejahtera bersama. Lebih lanjut, Dr. Katibi pun berharap baik pasangan yang mau menikah ataupun sudah menikah harus bisa benar-benar memberikan perhatian yang maksimal, termasuk juga keluarga besarnya, agar nantinya baik calon ibu dan bayinya bisa sehat. Aji Satria melaporkan. Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai upaya keluarga dalam pemenuhan makanan bergizi demi pencegahan stunting. Saya Indah, kalau misalnya makanan yang dikonsumsi memenuhi gizi berimbang ya tentunya ada protein, karbohidrat, dan juga lemak, karena kan penting ya. Terus gula juga penting karena dia juga sebagai energi. Tapi di sisi lain tidak lupa juga dengan cara pengolahannya, mungkin jangan terlalu panas atau terlalu berminyak, dan juga tidak terlalu pedas, karena yang namanya gizi seimbang tentunya ya sehat. Saya Wahyadi, menurut saya untuk memenuhi gizi berimbang, konsumsi makanan yang saya makan yaitu setiap hari minimal makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang seratnya mudah dan bagus untuk tubuh kita.
Untuk memenuhi gizi saya setiap hari agar berimbang, selain makan protein seperti ayam, telur, tahu, tempe, saya juga makan sayur dan buah-buahan. Terutama banyak yang mengandung vitamin A, C, dan E. Misalnya ada buah pepaya, buah melon, buah mangga, buah jeruk. Pokoknya buah-buahan yang berwarna oranye dan sayur-sayur berwarna hijau. Untuk membahas lebih lanjut mengenai sosialisasi program beragam bergizi seimbang dan aman B2SA di 5 kelurahan di Kota Cirebon, kita ikuti wawancara reporter Lengga Ferdiansah dengan Kabid Ketahanan Pangan DKP 3 Kota Cirebon, Elmi Masruroh. Ya, Bu Kabid, Gimana? B2SA nih Bu Kabid, dalam rangka apa nih Bu Kabid? Ya, memang kami mengadakan sosialisasi B2SA itu utamanya adalah untuk kontribusi juga dalam menurunkan angka stunting atau zero new stunting ya di Kota Cirebon. Karena yang kami pilih lokasi untuk sosialisasinya itu juga 5 kelurahan yang memang angka stuntingnya terbanyak di Kota Cirebon. Karena dengan sosialisasi B2SA ini beragam bergizi seimbang dan aman, tentunya masyarakat akan lebih baik lagi dalam mengkonsumsi makanannya sehingga zat-zat gizinya terpenuhi seperti itu. Jadi tentunya kalau sudah terpenuhi kan akan menurunkan angka stunting juga yang ada di Kota Cirebon. Jadi lebih untuk mengedukasi ke masyarakat. Kelurahan mana aja nih Bu Kabid? Kelurahan Pegambiran, kemudian Karya Mulya, Kasepuhan, Kalijaga, dan Argasunya. Itu yang ada di SK Wali Kota, memang 5 lokus untuk intervensi stunting. Ya. Di kami sih terutama karena berkaitan dengan pola konsumsi makannya tentunya, pola konsumsi makan yang belum B2SA, akhirnya kan ibu-ibu hamil bisa melahirkan anaknya menjadi stunting. Sebenarnya kalau dari remaja putri, kami kan menerapkan juga sampai dari remaja putri yang sudah mendapatkan haid gitu ya, itu harus mengkonsumsi makanannya harus yang B2SA. Karena untuk persiapan sebagai calon ibu nantinya supaya alat reproduksinya berkembang dengan baik dan nantinya juga kalaupun hamil melahirkan anak yang sehat seperti itu. Bu Kabid, mungkin kenapa ini tadi rata-rata perempuan semua nih Bu Kabid? Iya, karena perempuan itu adalah sebagai food holder. Jadi penentu menu makanannya ada di rumah kan ibu-ibu gitu. Ya. Jadi biar kan bapaknya, anaknya tergantung ibunya kan. Apa nih yang mau dimakan hari ini gitu. Nah jadinya ibu-ibu yang harus kita paparin gitu. Supaya mengenal dulu ini bagaimana B2SA itu, bagaimana cara penyajiannya juga kan sebenarnya simple, gampang ya, tidak susah gitu. Kalau ibu-ibu itu sudah mengenal, sudah tahu, insya Allah akan diterapkan di keluarga, nanti akan sangat gampang kan, bapaknya, anaknya, maupun saudara-saudaranya bisa untuk mengikuti, menyajikan pola makan yang B2SA itu. Kalau saya lihat ini ada pembagian sayur dan buah-buahan nih Bu Kabid. Iya, jadi kegiatan sosialisasi itu juga dikolaborasikan dengan kegiatan yang ada di bidang pertanian. Kalau pembagian sayuran itu dari bidang pertanian merupakan kegiatan gerakan makan buah dan sayur gitu. Jadi supaya masyarakat bisa lebih banyak lagi mengkonsumsi sayur dan buahnya, akhirnya juga dibagi juga paket sayur dan buah itu. Itu pembagian sayur buah kepada ibu-ibu hamil atau gimana nih Bu Kabid? Kepada peserta ya peserta sosialisasi kemarin. Ya. Untuk materinya apa saja nih Bu Kabid? Iya, materinya konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA. Utamanya itu saja, mengenalkan kepada masyarakat ya, karena kan memang merubah mindset itu kan tidak segampang membalikan telapak tangan gitu. Jadi kami juga harus terus-menerus dan tidak bosan-bosan menyerukan untuk masyarakat beralih dari 4 Sehat 5 Sempurna ke B2SA gitu. Baik. Ada pesan untuk warga Cirebon khususnya? Iya, ya kami mengharapkan setelah diadakannya kemarin sosialisasi mengenai B2SA itu, para peserta ya, khususnya ibu-ibu yang mengikuti itu bisa menerapkannya ke dalam minimalnya keluarganya masing-masing ya. Jadi selain itu juga diharapkan mereka bisa menggetok tularkan juga kepada saudaranya, kepada masyarakat sekitar, sehingga nantinya pola konsumsi pangan B2SA bisa
menjadi dikenal oleh semua masyarakat, karena yaitu orang-orang atau masyarakat sekarang itu masih taunya 4 sehat 5 sempurna, padahal kan itu sudah diganti menjadi B2SA itu sudah lama. Nah, itu yang kami harapkan nanti peserta sosialisasi selain bisa menerapkan untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, juga bisa menggetok tularkan kepada warga di sekitar rumahnya, seperti itu. Baik. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kota Cirebon memperbaiki senderan yang longsor di Sungai Sijalak atau depan kantor Disnaker Kota Cirebon. Kepala DPUTR Kota Cirebon Irawan Wahyono mengatakan kegiatan perbaikan guna memastikan kondisi senderan sungai siap dialiri air ketika hujan deras, terutama dengan debit lebih tinggi. Keberadaan Sungai Sijalak sangat vital. Selain berada di pusat kota, sungai ini mampu mencegah terjadinya banjir di wilayah sekitar. Diharapkan dengan perbaikan ini dapat mencegah terjadinya banjir dan aliran air di sungai lancar. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 3 Cirebon menyediakan tiket promo murah meriah. Promo ini untuk tiket kereta api kelas eksekutif di mana calon penumpang bisa mendapatkan dengan Rp30.000. Manajer Humas PT KAI Daop 3 Cirebon, Ayep Hanafi mengatakan tarif khusus kereta api ini sebenarnya yang sudah diberlakukan sejak 1 Desember 2021. Tarif khusus kereta api ini bisa didapatkan melalui pembelian aplikasi KAI Akses, loket box dan loket di stasiun 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Tarif khusus dimaksudkan untuk optimalisasi pendapatan angkutan penumpang dengan memanfaatkan saat yang masih tersedia. Pemerintah Kota Cirebon fokus dan maksimalkan dalam melakukan pencegahan stunting kepada warganya. Lebih optimal lagi menanggulangi stunting itu, penanggung jawab sudah diserahkan secara nasional kepada BKKBN. Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan upaya pencegahan stunting atau gagal tumbuh di wilayahnya, di antaranya dengan memfokuskan penanganan dan pencegahan di wilayah yang memiliki jumlah kasus stunting tertinggi. Sekretaris Daerah Sekda Kota Cirebon Agus Mulyadi mengatakan terdapat 11 dari 22 kelurahan di wilayah Kota Cirebon yang memiliki jumlah kasus stunting tertinggi. Tahun ini difokuskan menangani stunting di 11 kelurahan. Kurang lebih ada berapa? 12 ya. 12 kelurahan itu yang perlu diintervensi lebih lebih optimal lagi. Menanggulangi stunting itu, penanggung jawab sudah diserahkan secara nasional kepada BKKBN. Tapi komitmen ini juga harusnya komitmen yang harus bisa didukung oleh semua pihak. Termasuk ada komitmen Pak Wali dengan Pak Menko itu secara formal tertulis untuk bisa mengurangi angka stunting, walaupun secara angka kita masih di bawah nasional maupun juga Jawa Barat. Kasus stunting di Kota Cirebon saat ini tercatat sebanyak 30,6%. Hal itu merupakan hasil survei Kementerian Kesehatan meskipun saat pengukuran di masing-masing posyandu di angka 13%. Namun pihaknya menggunakan data Kementerian Kesehatan agar permasalahan stunting dapat ditekan hingga seminimal mungkin, terutama pada tahun 2022 ini. Sedangkan pada tahun 2023 pemerintah Kota Cirebon lebih fokus kepada 15 kelurahan lainnya agar pada tahun 2024 angka stunting bisa turun menjadi 14%. Lengga Ferdiansa melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Indramayu, Haji Saifuddin, mengajak semua kalangan baik legislatif maupun eksekutif untuk mengganti cenderamata berupa plakat dengan produk UMKM lokal. Ajakan ini disampaikan oleh Ketua DPRD Indramayu Haji Saifuddin saat melakukan kegiatan reses di masa persidangan 3 tahun 2022 dengan pelaku UMKM Indramayu serta keluarga alumni migran Indonesia se-Kabupaten Indramayu di Blok Gandok, Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu kemarin. Menurutnya sudah saatnya sekarang mengganti cenderamata atau souvenir bagi tamu dari luar Indonesia dengan produk UMKM lokal seperti makanan rengginang kemasan, kerupuk kulit khas Indramayu. Cenderamata berupa produk UMKM lokal bisa membangkitkan geliat usaha UMKM lokal sehingga cenderamata tidak hanya berupa plakat saja. DPRD Indramayu sudah memulainya saat ada kunjungan dari luar daerah baru-baru ini. Cenderamata yang diberikan sebagai tanda mata adalah berupa kain batik dan bukan plakat.
Souvenir atau cenderamata berupa produk UMKM lokal selain bisa menumbuhkan ekonomi lokal juga sambil mempromosikan kuliner dan makanan khas Indramayu kepada daerah lain. Pemerintah Kabupaten Kuningan mengajak anak-anak muda khususnya generasi milenial agar mencintai batik sebagai warisan budaya Indonesia. Hal ini sebagai wujud untuk menjaga kearifan lokal agar tidak tergerus oleh budaya asing. Bahkan peringatan Hari Batik Nasional di Kuningan diadakan acara seminar dan workshop membatik di Kampung Pasundan, Cisamaya, Pasawahan. Sekda Kuningan Dian Rahmat Yanwar dalam keterangan persnya mengatakan momentum ini menjadi ruang agar semua masyarakat selalu bangga menggunakan batik sebagai salah satu pakaian nasional. Menurutnya kegiatan ini sebagai ruang untuk mengedukasi generasi muda agar semakin cinta terhadap batik Nusantara. Sekaligus dapat meningkatkan kepercayaan diri anak-anak muda agar dalam keseharian dapat menggunakan batik di berbagai kesempatan. Menurutnya batik merupakan warisan budaya dunia yang lahir dari Indonesia, sehingga harus terus dipertahankan dan dilestarikan. Salah satu wujud kecintaan terhadap batik dapat dilakukan dengan cara memakai busana batik di Hari Batik Nasional. Penetapan Hari Batik Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap upaya perlindungan dan pengembangan batik Indonesia. Apalagi batik sebagian besar diproduksi oleh industri kecil, sehingga dengan makin sering masyarakat memakai batik, maka dapat menghidupkan usaha kecil menengah. Saatnya kami sampaikan informasi olahraga. Berita olahraga. Berita olahraga. Sepak bola Indonesia kembali berduka dengan adanya tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang. Di satu sisi betul supporter kita terlalu fanatik terhadap tim atau klub kebanggaan. Tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pasca pertandingan Arema menghadapi Persebaya yang menelan banyak korban meninggal dunia menjadi duka bagi persepak bolaan nasional. Pengamat sepak bola Cirebon Asep Sepullah menyayangkan dengan tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang, padahal pertandingan tersebut tidak dihadiri supporter tim tamu. Menurut Asep, tragedi ini seharusnya bisa dihindari seandainya supporter bisa bersikap lebih dewasa dalam menyikapi kekalahan tim kebanggaannya. Di satu sisi betul supporter kita terlalu fanatik terhadap tim atau klub kebanggaan. Di sisi lain adalah klub-klub yang kita dukung terkadang tidak memiliki target. Kemudian tata kelola klub-klub di Indonesia sendiri masih belum 100% profesional yang menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara supporter dengan klub, sehingga terjadinya timbullah masalah-masalah seperti ketika tim kalah, supporter tidak puas, tidak bisa menerima kekalahan dan lain sebagainya. Hal yang sama juga disampaikan salah satu pelatih sepak bola di Kabupaten Cirebon, Aris Santoso, yang juga menyayangkan tragedi Kanjuruhan yang menelan banyak korban jiwa. Aris khawatir tragedi Stadion Kanjuruhan bisa berimbas terhadap persepak bolaan di tanah air yang akan mendapatkan sanksi dari FIFA, padahal timnas saat ini tengah dalam progres yang meningkat di bawah asuhan pelatih Sintayong. Sanksi dari FIFA ini yang saya sangat khawatirkan. Di tengah prestasi sepak bola nasional yang lagi menaik dan liga-liga yang sudah sangat bagus, menggeliat persepak bolaan di Indonesia, saya sangat miris dan sangat menyayangkan dengan kejadian seperti ini. Aris pun mengaku sangat menyesalkan dengan tindakan pengamanan yang dilakukan aparat keamanan dengan menembakkan gas air mata ke penonton, padahal dalam regulasi FIFA penggunaan gas air mata tidak diperbolehkan. Alex Sunardi melaporkan. Berita olahraga. Berita olahraga. Aljabar FC Kabupaten Cirebon menjadi juara Liga 3 Seri 2 Jawa Barat tahun 2022. Pada pertandingan final yang digelar di Stadion Utama Bima, Kota Cirebon, Aljabar FC membuat kejutan dengan mengalahkan favorit juara, PSGJ Gunung Jati Cirebon dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan Aljabar dicetak Hairudin Iskandar di menit ke-52 melalui tendangan keras dari luar kotak penalti. Manajer Aljabar FC Retno Widodo mengaku tidak percaya Aljabar menjadi yang terbaik pada Liga 3 Seri 2 Jawa Barat tahun ini karena target awal hanya lolos ke babak 16 besar.
Ia pun berpesan kepada para pemain untuk tidak terlalu cepat berpuas diri karena persaingan di Liga 3 Seri 1 Jawa Barat lebih berat dibandingkan Seri 2. Pendengar, informasi olahraga tadi mengakhiri berita daerah pagi ini Senin 3 Oktober 2022. Sampai jumpa. Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon. Maju,